Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh Masjid Baitul Syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu tidak bosan dan tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah dengan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Syukur yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada ba'da subuh hari Jumat, Masjid Baitul Syukur menyelenggarakan kajian ba'da subuh. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Furqan Hasbi MC MBB. Dan alhamdulillah juga pada hari ini insya Allah nanti akan diselenggarakan sarapan bersama yang telah disediakan oleh keluarga Bapak Profesor Dr. Haji Sabar Salim. Jamaah yang berbahagia, untuk meningkat waktu, marilah kajian ba'da subuh pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada beliau Bapak Haji Furqan Hasbi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah rahmatullah, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan terus bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan diantara bentuk syukur kehadiran kita di masjid ini, Baitul Syukur, langkah kaki kita yang sehat, mudah-mudahan semakin sehat, telinga kita yang untuk mendengar semakin jelas pendengarannya, mata kita yang bisa untuk melihat semakin terang penglihatannya. Itulah di antara sekian banyak syukur. Dan menggunakan waktu kita antara ba'da subuh sampai syuruk, mudah-mudahan semakin berkah waktu kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, pada pertemuan yang lalu di sini saya mohon maaf tidak bisa hadir ya, karena namanya Ustadz juga manusia, kadang kelelahan dan kadang ya ada kadang ketiduran, kadang segala macam yang kemudian tidak bisa hadir ataupun datang juga telat. Nah, ini mohon dimaklumi ya, karena kita sebagai manusia juga ada batasnya ya. Karena hampir setiap malam itu mesti ada kajian yang sampai malam ya, atau tadi malam juga pengajian dan hujan-hujanan. Tapi alhamdulillah habis kehujanan malah bisa datang lebih awal. Ketika
hujan deras, kemudian dilanjut habis isya, mau tidak mau harus menerobos guyuran air hujan untuk mengisi pengajian berikutnya dan pulang ya agak malam. Alhamdulillah bisa datang pagi hari ini. Jadi sekali lagi mohon dimaklumi biar tidak jadi hibah di kalangan para jamaah. Tujuannya pengajian tapi ustaznya nggak datang dirasani, berarti jenengan tambah dosa malah. Kalau pengajian itu ganjaran, gara-gara ustaznya telat dirasani malah hibah saya. Karena itu mending maklum saja gitu aja. Ini pembelaan sang ustaz. Baik, jamaah rahmatullah. Terakhir sampai lawan berapa Pak Budi? Jamaah Pak Hidayat 61 ya. Kalau di buku saya sudah sampai rugi ya. Oke, sekarang ya rugi di ayat 1. Ini ayat 26 ya, ayat 27. Mungkin kita baca ayatnya biar dapat pahala dari bacaan ini, lalu kita nanti memahami dari apa yang terkandung di dalam dua ayat ini yang cukup panjang. Mungkin tidak bisa selesai sekali pertemuan ya. Di sini kita baca satu ayat dulu, ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Baik, di sini tercantum dua ayat. Ayat yang ke-27 penjelasan tentang sifat orang fasik. Kita sementara menunda dulu untuk penjelasan siapa orang fasik. Penjelasannya di ayat 27. Tapi kita baca terkait dengan perumpamaan Allah, atau Allah memberi perumpamaan atau membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Baik, saya baca dulu ya. Judulnya dan mereka kekal di dalamnya. Kekal menurut bahasa ya, adalah tinggal dalam masa yang lama. Oh, ini penjelasan sebelumnya sudah ya. Ya, baik, saya tambahkan dulu sebentar. Jadi tinggal di surga dengan kekal, artinya tetap di dalamnya.
tidak binasa dan hancur, bahkan hidup abadi tiada akhir. Ini penutup ayat sebelumnya. Pada kesempatan kali ini ayat 26 terjemahannya, sungguh Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk dan yang lebih kecil daripadanya. Adapun orang-orang beriman mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Tetapi orang-orang kafir berkata, apakah yang Allah kehendaki dengan perumpamaan seperti ini? Dia sesatkan banyak orang dengan perumpamaan ini, dan dia beri petunjuk banyak orang dengannya pula, tetapi dia tidak sesatkan perumpamaan ini kecuali orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Nah, sementara PR dulu ya. Jadi terjawab di ayat 27. Kita ingin membaca ya keterangan ringkas ya, dari dua ayat ini ya. Atau sekalian ini terjemahan dari ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang fasik ini adalah orang yang melanggar janji Allah setelah dikuatkannya. Min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan memutuskan apa yang Allah suruh untuk ayyu sholabihi, disambungnya, wa yufsiduna fil ardi, dan berbuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Inilah gambaran orang fasik. Jadi ada istilah orang beriman, mukmin, orang Islam, muslim, ada orang syirik, musyrik, ada orang munafik, ada orang fasik, ada orang kafir. Jadi banyak istilah dalam Al-Quran. Tentu masing-masing istilah itu ada penjelasannya, ada definisinya, ada takrifnya masing-masing. Nah, ini kebetulan yang sedang kita baca tentang penjelasan apa itu fasik, dan Allah lah yang menjelaskan langsung tentang orang fasik. Tapi sebelum itu kita baca dulu keterangan ringkas halaman 62, bisa menyimak. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Sengaja saya tambahi sahabat, tambahi nama Abdullah biar kita ingat ini adalah nama sahabat dan nama aslinya Abdullah, tapi lebih populer Ibnu Abbas karena dua orang ini sahabat Nabi dan bahkan dari kalangan keluarga Nabi. Abdullah itu sepupu Nabi, Abbas itu paman Nabi, dan muslim semuanya. Makanya kita ucapkan radhiyallahu anhuma, semoga mereka berdua mendapatkan ridha Allah. Amin. Dan Ibnu Abbas ini ahli tafsir ya, yang waktu lahir didoakan Nabi Muhammad SAW bahwa ayat ini turun guna mensucikan Al-Quran dari keraguan tertentu di kalangan umat Yahudi yang menginginkan pembuatan perumpamaan dengan hal-hal yang kecil seperti lalat, laba-laba di waktu turunnya ayat 41 Al-Ankabut. Jadi ini surat yaitu Al-Baqarah adalah Madaniyah. Kalau Madaniyah itu yang berhadapan dengan umat Islam, khususnya Nabi Muhammad SAW, itu orang Yahudi. Ini hanya untuk menggambarkan saja
bagaimana perubahan suasana lingkungan Nabi. Ketika di Mekah itu banyak di kalangan keluarga, tapi keluarga di Mekah atau para sahabat, para tetangga, orang yang kenal akrab sejak kecil Nabi itu malah banyak jadi musuh. Sedikit yang mendukung Nabi. Kenapa kemudian Nabi meminta para sahabatnya hijrah ke Habasyah, ke Afrika, Ethiopia? Itu karena nggak kondusif di Mekah. Dan itu terus menerus selama 13 tahun. Jadi suasana selalu mencekam, suasana selalu terancam. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad SAW pun hijrah karena tidak memungkinkan untuk bertahan di Mekah. Nah, pindah ke daerah baru di Madinah yang waktu itu masih bernama Yasrib, itu tidak lepas dari tantangan dan rintangan. Ini untuk memotivasi kita. Ternyata mengajak kebaikan itu ya tidak gampang, tidak mudah, tidak mulus. Banyak tantangan dan rintangan. Kita masih perlu bersyukur di sini mengajak kebaikan, membaca tafsir sambil ngantuk ya tenang. Ini kita syukur ini, alhamdulillah. Yang ngantuk lanjutkan. Karena ini suasana yang damai, yang aman, nyaman, tentram. Nah, nggak mungkin suasana seperti ini waktu Nabi masih hidup, khususnya di Mekah. Ini biar kita bersyukur. Nah, ketika Nabi pindah, ternyata ada tantangan baru. Mereka adalah kaum Yahudi. Setelah Nabi berhasil mendamaikan, menyatukan antara kaum Aus dan Khazraj, yang mereka berdua kaum yang besar di Yasrib, di Madinah, selalu bermusuhan. Keberhasilan pertama yang Nabi lakukan yaitu menciptakan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, sehingga kaum Aus dan Khazraj dilebur menjadi satu nama, kaum Ansor, yaitu kaum penolong. Lalu orang-orang Islam yang datang dari Mekah diistilahkan kaum Muhajirin, para pendatang. Nah, keberhasilan Nabi menyatukan Aus dan Khazraj menjadi kaum Ansar, dan orang-orang Mekah yang datang itu menjadi Muhajirin, ini tidak selesai. Masih ada tantangan baru, diantaranya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini juga kadang menantangnya hal-hal yang unik, atau kalau tidak boleh dikatakan aneh, seperti ini tadi. Jadi menginginkan pembuatan perumpamaan dengan hal-hal yang kecil seperti lalat, laba-laba. Nah, Al-Quran sendiri sampai menyebut nama atau memberi nama surat Al-Ankabut, laba-laba. Nah, itu seekor hewan yang secara umum gambaran hewan yang egois. Al-Ankabut, laba-laba, adalah hewan yang suka hidup menyendiri, hewan yang pede, percaya diri dengan hidup sendiri, mapan, mampu makan tanpa bantuan, punya rumah, ya, kemudian jaring-jaringnya cukup menjadi jeratan lawan musuh sehingga nanti disantap menjadi makanan, dan tidak peduli ini teman, ini kawan, ini lawan, pokoknya masuk perangkap tangkap. Itulah laba-laba. Ini satu di antara nama hewan untuk diambil pelajaran. Janganlah menjadi laba-laba. Jangan seperti laba-laba. Dalam bahasa Arab seperti itu K. Kemudian laba-laba dalam istilah Al-Quran Al-Ankabut. Maka
kal angkabut, seperti laba-laba. Ini orang yang buruk seperti laba-laba, kal angkabut. Tapi orang Indonesia, orang Jawa bacanya kecepatan, kalam kabut. Jadi kal angkabut seperti laba-laba, jadi kalang kabut. Itu bahasa Al-Qur'an. Kamasalil angkabut, seperti laba-laba, masalnya itu dihilangkan jadi kalang kabut. Itu artinya seperti laba-laba untuk menggambarkan hewan yang tidak layak dijadikan panutan dan ibroh dari sisi hidup bermasyarakat. Berbeda dengan ada surat An-Naml, yaitu surat semut. Ada An-Nahl, itu surat lebah. Itu hewan yang bermasyarakat, hewan yang bersosial, hewan yang kita ambil hikmah dan pelajaran. Itu nanti bisa kita kaji lebih lanjut di balik hikmah nama-nama surat hewan. Ada juga Al-Fil, gajah, surat Al-Baqarah, sapi, dan lain-lain. Baik, di sini yang memicu orang Yahudi menginginkan pembuatan perumpamaan dengan hal kecil seperti lalat dan laba-laba, ketika ada ayat Al-Quran dalam surat Al-Ankabut ayat 41 itu. Ini nanti bisa dicek ayatnya. Sesudah Al-Quran disucikan dari segala keraguan dengan cara menantang mereka untuk membuat satu surat semisal dengannya. Tetapi Allah menyatakan bahwa mereka tidak akan bisa membuatnya sama sekali, sekarang maupun untuk selamanya. Jadi beda tantangan. Ketika di Madinah ini berhadapan dengan ahlul kitab, mereka punya kitab Taurat, ya, yang mereka untuk jadikan panduan, pedoman sebagai kitab suci. Lalu mereka ingin menguji apakah benar Al-Quran itu kitab suci, sehingga menantang, ya, untuk atau meragukan kebenaran Al-Quran. Lalu dibalik, ya sudah, kalau kalian nggak percaya Al-Quran adalah kitab suci, wahyu yang turun dari Allah, coba bikin satu ayat saja untuk tandingan, untuk bukti, ya, kalau kalian bisa membuat ayat Al-Quran, atau kalian ragu bahwa ayat Al-Quran ini karya Muhammad, atau menuduh atau menganggap bahwa ayat Al-Quran ini karya Muhammad. Ini murni wahyu. Ibarat kata Nabi Muhammad pun mengatakan, saya nggak bisa membuat ayat Al-Quran, ini bukan buatan manusia. Kalau kalian masih ragu ini buatan saya sebagai manusia, coba kalian bikin saja. Dan itu tidak akan bisa. Dan ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan yang ngarang Al-Quran, bukan yang menyusun Al-Quran sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi itu. Murni wahyu dari Allah. Kemudian dilanjutkan, dan bahwa Al-Quran yang berisi perumpamaan-perumpamaan yang remeh-remeh itu tidaklah menjadi rendah martabatnya. Jadi dalam Al-Quran ini ada beberapa hal yang seperti remeh, sepele, kok bahas nyamuk, bahas lalat, bahas al-ankabut, laba-laba, bahas semut, bahas lebah, cerita gajah, bahas tentang bakoro, sapi. Ini bagi mereka apa ini? Seakan-akan wong kitab suci kok cerita kewan gitu loh. Seakan-akan dianggap ini hal-hal yang tidak penting. Tapi justru tidak mengurangi martabat Al-Quran itu sendiri, mengangkat Al-Quran lebih tinggi derajatnya karena mampu
memberi ungkapan-ungkapan indah di balik perumpamaan nama-nama hewan itu. Kita lanjut. Bahkan menjadi bukti paling nyata bahwa Al-Quran itu dari Maha Pencipta kekuatan dan kemampuan. Karena di kalangan para sastrawan berlaku tradisi adanya keharusan keserasian antara perumpamaan dengan yang diumpamakannya. Jadi ketika memberi perumpamaan itu bukan sekedar gambaran biasa, ada nuansa indah dalam ungkapannya. Coba kita lihat sebentar di dalam ayatnya ini. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Jadi ayatnya seperti hanya menyampaikan narasi informasi berkaitan dengan ba'udah, yaitu seekor nyamuk. Tapi cara mengungkapkannya itu penuh dengan keindahan, penuh dengan keserasian. Jadi coba, fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang beriman, fa ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ini baru cerita tentang sikap orang beriman terhadap perumpamaan nyamuk. Itu ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, mereka tahu bahwa ini kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi biar sedikit kita melihat kalimat-kalimatnya. Jadi ada keserasian. Amma nanti ada jawabannya fa, menggambarkan orang beriman bagaimana sikapnya. Lalu sikap yang lain orang kafir. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna. Ini. Jadi dalam satu ayat ini ada gambaran kata-kata yang indah, sedang menjelaskan bagaimana sikap orang beriman, bagaimana sikap orang kafir, tapi dengan bahasa singkat, padat, tetap indah, penuh keserasian. Ini yang sulit diciptakan atau dibuat oleh manusia, dan ini hanya datangnya dari Allah. Ahli sastra berkelas yang mahir dalam bahasa Arab takkan mampu. Ini biar kita menyadari betapa tingginya nilai sastra Al-Quran. Nah, kita sendiri wajar tidak langsung paham. Orang Arab saja nggak langsung paham atau nggak mampu menandingi. Kalau kita buru-buru menandingi, memahami saja pakai mikir. Mikirnya bisa berhasil atau bahkan mentok, bingung. Tapi alhamdulillah dengan seperti ini kita nambah pemahaman dari ayat demi ayat. Dengan melalui tafsir Al-Marawi kita bisa memahami secara bertahap. Mudah-mudahan sampai khatam 30 juz. Walaupun kayaknya senyum sendiri. Kayaknya kalau 30 juz khatamnya 20 tahun. Padahal usia ya kata kira-kira sampai usia berapa masing-masing beda-beda ini. Semoga renungan sendiri sampai kapan kita berakhir. Tapi setidaknya sudah melangkah. Sampai titik ayat berapapun kita sudah niat baik dan berpahala sesuai dengan apa yang kita baca. Mudah-mudahan walaupun nantinya ada yang tidak sampai khatam dan Allah memanggilnya, Allah memanggilnya tetap mendapatkan keberkahan ilmu. Nah ini, jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan manfaat dari memahami ayat-ayat ini. Allahumma amin. Kemudian ini tadi dalam rangka menggambarkan bahwa
ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang perumpamaan ba'udah atau nyamuk itu tetap dengan bahasa indah, dengan narasi yang penuh keserasian, dan ini tidak akan mampu dilakukan oleh manusia. Karena itu disebutkan tadi bahwa di kalangan para sastrawan, kita ulangi sedikit, di kalangan para sastrawan berlaku tradisi adanya kehalusan, keserasian antara perumpamaan dengan yang diumpamakannya. Yang agung diumpamakan dengan yang agung, yang hina diumpamakan dengan yang hina. Dalam Injil misalnya, ini walaupun tidak semua kita pernah buka Injil, paling tidak diinformasikan di sini, kedengkian diumpamakan dengan kerak korma. Nah, ini kita sendiri belum semuanya membaca Injil, tapi di sini diinformasikan istilah dengki itu dalam Injil menggunakan kerak korma. Jadi untuk apa kira-kira ya mengkaitkan antara kerak korma dengan kedengkian? Ya, ini artinya untuk menunjukkan istilah. Ya. Kemudian orang bodoh diumpamakan pembawa lalat hijau. Nah, ini perlu dipikirkan ini maknanya. Jadi pembawa lalat hijau. Juga kita dapati perumpamaan-perumpamaan mereka seperti lebih rapat dari biji jagung, lebih berani dari lalat. Ini kayak peribahasa. Lebih lemah dari nyamuk. Perumpamaan-perumpamaan itu dimaksudkan untuk mengungkap maksud yang maknawi atau batin dalam bentuk yang indrawi yang bisa dilihat, agar bisa dimengerti dengan mudah dan menghilangkan kesamaran. Dan Allah, Tuhan Maha Bijaksana lagi Maha Tahu yang gaib, mengetahui hikmah perumpamaan ini. Karena itu penggunaan perumpamaan ini tidak ditinggalkan ketika ada kemaslahatan yang mendorongnya. Ini agak perlu renungan ini, memahami kalimat-kalimatnya. Dalam menghadapi perumpamaan-perumpamaan ini, manusia terbagi dua golongan, yaitu golongan yang beriman, yang berkata, sungguh Allah itu pencipta sesuatu yang kecil dan yang besar, semuanya itu sama saja baginya. Ini golongan kedua. Dan golongan kafir yang menghina perumpamaan-perumpamaan itu, mereka menganggap rendah. Sebab itu mereka tetap dalam kesesatan, sehingga mereka menjadi manusia yang rugi. Nah, ini sebagai pengantar ya untuk menjelaskan isi surat Al-Baqarah ayat 26 sampai 27. Tapi ini yang 27 nanti sifat tentang orang fasik. Kita masuk pada tafsirnya. Sudah suruh belum Pak? Belum ya? Masih gelap kayaknya. Kurang berapa menit? Berarti sampai jam 6 ya? Baik, tafsirnya. Ya, tafsirnya. Nanti kalau ada waktu ya bisa didiskusikan, bukan tanya jawab ya. Ini kita coba sampai mana kita akan bisa membaca tafsirnya ini, karena panjang. Ini nanti sampai halaman 69 ya. Sampai 60 bukan 66 sampai 66 ya. Kita coba, mudah-mudahan bisa selesai sekaligus tafsirnya.
ada huruf A, B, C, D sampai nanti huruf I ya. Huruf I kita akan baca sedikit demi sedikit dari ayatnya. Pertama kita mulai dari innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguh Allah tiada malu membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk dan yang lebih kecil daripadanya. Maksudnya Allah yang Maha Kuasa itu sungguh tiada menganggap sebagai sesuatu kehinaan membuat perumpamaan dengan nyamuk atau lainnya yang lebih kecil, sebab dialah pencipta segala sesuatu kecil maupun besar. Nah ini masalahnya belum diperjelas. Jadi apa dibalik tujuan Allah menyampaikan perumpamaan itu dengan nyamuk ya. Jadi nanti akan kita dapati penjelasannya. Tapi sebelum masuk lebih lanjut, untuk menggambarkan penyebutan kata nyamuk ini juga sangat banyak hikmahnya. Artinya di balik nyamuk ini secara ekonomi, ini hanya satu tujuan. Secara ekonomi ini banyak menguntungkan orang-orang yang berpikir. Kenapa? Ya orang berpikir bagaimana dengan adanya nyamuk bikin obat ataupun sesuatu yang mengusir nyamuk. Ini kan menghasilkan ekonomi. Bahasa kitanya obat nyamuk. Dulu yang pakai dibakar mengeluarkan asap gitu kan. Ini kan satu langkah untuk mengusir nyamuk. Itu buat pabrik ya. Dengan pabrik itu menghasilkan obat nyamuk, dan secara ekonomi ini juga menghidupkan kesejahteraan rakyat. Warga-warga direkrut untuk menjadi karyawan. Ini mereka dapat bayaran dari produksi obat nyamuk. Intinya hanya satu nyamuk itu kalau dianalisa ternyata bisa mendatangkan ekonomi yang besar, baik yang memiliki perusahaan maupun karyawan yang bekerja di situ, dan melibatkan banyak unsur. Bahannya untuk membuat obat ini dari kayu atau dari bahan-bahan yang lain, ini juga diuntungkan yang punya bahan-bahan ini. Jadi mata rantai yang cukup panjang yang ternyata besar sekali manfaatnya. Jadi jangan dianggap remeh ketika membahas nyamuk. Itu ditinjau dari sisi ekonomi juga sangat besar manfaatnya, ditinjau dari sisi kesehatan itu juga nanti orang mengantisipasi ya, karena ternyata nyamuk pun bisa menjadi penyebab orang sakit dan seterusnya, sehingga nanti menjadi para dokter mengantisipasi bagaimana biar orang yang tergigit nyamuk ya diobati lah singkatnya. Nah ini juga mendatangkan produk farmasi, obat-obatan biar orang yang tergigit nyamuk tertentu bisa bertahan hidup ataupun tidak menimbulkan sakit yang lebih parah. Ini juga menghasilkan secara ekonomi. Dokternya dapat untung, walaupun ya ini artinya pasiennya jadi korban gitu, tapi dokternya jadi untung, farmasinya dapat keuntungan dan seterusnya. Jadi tinjauan kesehatan dan menghasilkan secara ekonomi. Ini baru sekilas. Di balik hikmah ada kata-kata ba'udah ya, dan lain sebagainya, belum dari tinjauan berbagai hal. Kemudian selanjutnya bisa kita baca huruf B. Adapun orang-orang beriman mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Maksudnya orang-orang mukmin mengatakan bahwa Allah membuat perumpamaan ini
hanyalah karena hikmah dan kepentingan yang menghendaki demikian, yaitu untuk menetapkan dan menguatkan kebenaran. Jadi Allah membuat perumpamaan itu untuk menjelaskan hal yang masih samar, yaitu sesuatu yang maknawi diungkapkan dalam bentuk indrawi atau merinci yang global agar menjadi jelas dan terang. Ini kayaknya masih perlu ada tambahan lebih luas ya. Sebenarnya Allah ingin mengungkapkan nyamuk ini sebagai perumpamaan manusia ya. Nah ini coba nanti bisa kita lebih lanjut menambah keterangannya. Kemudian orang kafir, tapi orang-orang kafir berkata, apakah yang Allah kehendaki dengan perumpamaan seperti ini? Jadi pertanyaan orang kafir itu untuk menggambarkan penolakan, meremehkan. Orang kafir dimaksud di sini adalah kaum Yahudi dan sekaligus orang musyrikin. Setelah melihat kebenaran, Nabi Muhammad SAW membantah dan mengatakan, apa yang Allah kehendaki dengan membuat perumpamaan remeh ini yang berisi lalat dan laba-laba? Kalau mereka mau mengerti perumpamaan ini, tentu mereka menyadari betapa pentingnya dan tidak akan mau mengingkarinya. Tetapi manusia itu makhluk yang paling banyak membantah. Kemudian pernyataan mereka ini Allah jawab dengan firman-Nya. Huruf D, Dia sesatkan banyak orang dengan perumpamaan ini, dan Dia beri petunjuk banyak orang dengannya juga. Jadi ketika Allah memberi perumpamaan tentang nyamuk, bisa menimbulkan dua golongan orang yang sesat ya, yaitu orang kafir, tapi juga mendatangkan petunjuk, yaitu orang-orang beriman. Maksudnya orang-orang bodoh bila mendengar perumpamaan yang remeh, mereka menyombongkan diri, menentang dan mengingkarinya. Sikap seperti itulah menyebabkan kesesatan mereka. Tetapi orang-orang yang insaf dan berakal sehat, bila mendengar perumpamaan seperti itu, mereka jadikan petunjuk jalan, karena mereka menilai sesuatu menurut kegunaannya. Sudah dimaklumi bahwa perkataan yang paling berguna adalah yang bisa memperjelas arti yang sebenarnya dan dapat dijadikan petunjuk ke jalan yang lurus bagi pendengarnya. Dan ungkapan dengan perumpamaan adalah merupakan cara yang paling tinggi dalam hal ini, sebagaimana firman Allah dalam ayat 43 surat Al-Ankabut. Banyak orang yang Allah jadikan terpimpin dan berada dalam kebenaran dengan perumpamaan ini, sebagaimana banyak pula yang sesat. Padahal orang sesat jumlahnya lebih banyak dari orang-orang terpimpin, seperti firman Allah pada ayat 13 surat Sabah. Jadi ini kadang ayatnya nggak dicantumkan, hanya disebutkan ayatnya, suratnya. Nah, ini perlu dibuka dulu biar lebih jelas. Ini mengisyaratkan bahwa sekalipun orang mukmin itu lebih sedikit, tetapi manfaat dan faedahnya jauh lebih besar daripada orang-orang kafir yang durhaka itu. Nah, ini juga untuk menenangkan pikiran kita, menenteramkan hati kita. Kalau kita presentasi, orang kafir itu lebih banyak daripada orang beriman. Ya, jangankan ya orang-orang yang mau menjalankan isi Al-Quran, yang mengimani saja, percaya saja, itu jumlahnya sedikit. Ya seperti ini, antara orang yang mau mempelajari tafsir Al-Quran
dengan orang yang sekedar membaca Al-Quran, sama-sama orang beriman. Yang satu beriman, Al-Quran itu benar, baca Al-Quran dapat pahala, titik. Yang kelompok kedua beriman, Al-Quran itu benar, membaca Al-Quran itu di samping berpahala perlu dipahami untuk diambil pelajaran di dalamnya. Nah, kira-kira jumlah orang yang sekedar membaca Al-Quran dengan harapan dapat pahala, dengan orang yang yakin Al-Quran dibaca dapat pahala tapi lebih paham, kira-kira jumlahnya banyak mana? Yang A pertama atau B yang kedua? Yang A. Nah, kita ini kelompok B ini yang jumlahnya sedikit, mau duduk, mau menyimak, mau sabar mendengarkan. Ini satu proses yang cukup lama dan panjang. Yang datang mendengarkan kadang ya orang muda nih, nggak langsung paham, mikir. Itu yang mikir. Lah ada yang dengan khusyuk ngantuk, ya itu pahala juga, alhamdulillah. Tapi ya kurang maksimal. Nah ini, jadi maksudnya sedang membanding-bandingkan. Memang selalu ada dua kelompok, yang banyak dan yang sedikit. Jadi kita biar berbesar hati. Kalau umpamanya mengajak orang untuk kebaikan, kok yang ikut yang hadir sedikit, rapopo, lanjutkan. Umpamanya ngumpulin teman, yuk taksin perbaikan baca Quran. Yang rawuh sinte, rapopo, lanjutkan. Atau umpamanya yuk kita baca Al-Quran, lalu ngerti kata per kata, kosakatanya, artinya, Arabnya bersama-sama. Yang datang cuma 3 orang, lanjutkan. Jadi jangan kemudian wah bola balik kok ya sing teko mung 1, 2. Kalau 1 ya enggak 2, 3. Kalau 1 ya dhewean. Ya tetap lanjutkan. Pernah ada seorang kiai yang bilang, saya akan datang mengajar walaupun yang hadir cuma 1 santri. Ya coba, mental hebat. Jadi saya tetap akan mengajar walaupun yang hadir hanya 1 orang. Kalau toh gak ada orang yang datang, saya akan tetap membaca. Wah, ini kira-kira bisa nggak kita praktekkan seperti itu? Kalau pas pengajian kok yang datang hanya sedikit, itu kadang ya baik jane banyak yang minat apa enggak, hanya mundur gitu, karena merasa nggak dapat dukungan. Karena orang seringkali mengukur jumlah, ya jumlah orang. Kalau jumlahnya banyak berarti banyak yang suka. Bahasa Arabnya itu muhibbin, para penggemar, para pencinta. Itu dalam bahasa Arab muhibbin, yang cinta, yang suka. Wah, ini muhibbinnya sedikit, berarti ustadznya, kiainya, penceramahnya orang kualitas. Jadi mengukur baik dan buruk, kualitas dan tidak, seakan dengan jumlah muhibbinnya, jamaahnya. Padahal kalau kita menengok zaman Nabi, yang muhibbin Nabi ya sedikit. Apakah kemudian berarti Nabi tidak benar? Nah, tidak begitu. Makanya ada seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah itu di dalam mengistilahkan bahwa al-haqqu, ya kebenaran, laisa bikasrati, ya au al-qillah. Jadi kebenaran itu bukan karena jumlah banyak yang ikut mendengarkan atau mengikuti atau sedikitnya. Jadi untuk mengukur kebenaran itu bukan karena jumlahnya banyak lalu dianggap benar. Lalu kalau diikuti oleh orang sedikit berarti itu bukan kebenaran. Ini cara pandang yang keliru. Namanya, wah ini sebuah pengajian, jamaah yang hadir ribuan, wah berarti kiainya benar. Begitu ada seorang ustadz menyampaikan ceramah atau pengajian yang datang cuma segelintir orang, berarti ustadz orang benar, gitu kan? Wah ini cara pandang yang keliru. Jadi mengukur kebenaran bukan jumlah yang hadir. Makanya di sini diungkapkan banyak orang sesat
dan jumlahnya lebih banyak daripada orang yang mendapatkan hidayah. Itu dari dulu sampai sekarang, sampai kiamat gitu. Jadi akan terus. Bahkan dalam Al-Quran itu ada gambaran yang masuk surga itu lebih sedikit ya. Jadi wa qalilum minal akhirin, sedikit orang yang nanti masuk surga dari golongan orang-orang mutaakhirin, orang-orang yang datang belakangan. Nah ini kita itu kelompok mutaakhirin, orang-orang yang datang belakangan. Dinyatakan dalam Al-Quran nanti sedikit jumlahnya, qalil. Nah ini yang ngerinya adalah yang jumlahnya qalil, apakah kita sudah masuk yang qalil itu gitu. Nah kalau tidak rugi ya. Tapi kalau kita namanya termasuk kelompok orang yang qalil, jumlah yang sedikit, jangan berkecil hati. Artinya jangan mengukur, wah kelompokku kok sedikit ya, teman-temanku kok sedikit ya, kok yang sana kok banyak, jangan-jangan aku yang keliru, kelompokku yang keliru. Tidak begitu. Jadi sekali lagi jangan mengukur kebenaran dengan jumlah. Ya memang harapannya benar, jumlah pengikut dan pesertanya banyak, itu harapan. Saya kira ini hanya untuk mempertegas saja bahwa banyaknya orang-orang yang mengikuti kesesatan, bahkan manusia sesat ini. Kemudian selanjutnya tadi masih pada huruf E. Dan dia tidak sesatkan dengan perumpamaan ini kecuali orang-orang fasik. Maksudnya ya, perumpamaan remeh yang Allah buat itu tidak menyebabkan manusia sehat, kecuali orang-orang yang menyimpang dari sunnatullah yang berlaku pada makhluknya, menyalahi akal dan perasaan sehat, serta petunjuk dari kitab suci yang Allah berikan kepada rasul-rasulnya. Di sini diisyaratkan bahwa kesesatan itu disebabkan adanya penyimpangan mereka dari sunnatullah yang dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang sadar. Mereka itu menyimpang dan tidak mau merenungkan perumpamaan-perumpamaan remeh yang Allah telah utarakan. Akibatnya mereka semakin menjadi bodoh dan bertambah ingkar. Ini bahasanya memang harus tegas ya, menggunakan kata bodoh. Ini artinya orang-orang yang tidak mau memikirkan, tidak mau berakal ya. Ulil albab, orang yang berakal. Innahum la yaqilun, mereka tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Baik, ini penutup. Kemudian Allah menambah celaan kepada orang-orang fasik itu dengan menyebutkan sifat buruk mereka. Insya Allah tentang sifat-sifat buruk orang-orang fasik kita akan baca pada pertemuan yang akan datang, dari nanti huruf F ya, huruf G sampai huruf I. Insya Allah. Sehat selalu. Ilal liqa, sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Mana semangatmu? Tanda-tanda orang ngantuk dan siap sarapan pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.